Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala man istahaq amma ba'd. Indonesia dilanda duka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal jungi wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Wala nabluwannakum, dan sungguh bakal nguji sapa ingsun kum ing sira. Allah akan menguji kita semuanya. Bisain ay qalilin, dengan sesuatu yang sangat sedikit. Minal khaufi, saking ketakutan. Kita diuji oleh Allah kekhawatiran. Kekhawatiran musuh datang tiba-tiba. Kekhawatiran corona yang terus melanda, memakan korbannya dan memakan banyak jiwa. Setiap harinya bertambah. Minal khaufi, diuji dari ketakutan, di mana dagangnya mulai berkurang, ekonominya mulai ambruk, dan macam-macam kekhawatiran-kekhawatiran. Khawatir anaknya di zaman corona ini tidak mendapatkan karakter yang terbaik. Susahnya anak diberi arahan. Ini bagian-bagian ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wal jungilan, dan uji kelawan kelaparan. Mungkin hakikatnya lapar adalah dari sisi makanan. Lapar dari sisi kebutuhan. Hanya untuk memenuhi kebutuhan saja, seolah-olah hari ini sangat sulit. Mencari duit pun sangat sulit. Ya, ini walju. Wa naqsim minal amwal, lan uji wa naqsin lan kekurangan, dikurangi minal amwali, saking piro-piro hartane. Dari mulai banjir yang menenggelamkan harta miliknya, dari banjir yang kemudian mematikan tanaman-tanaman padinya, dari banjir yang peternakannya juga imbas. Wa naqsim minal amwal, buahnya pun tidak maksimal, penghasilannya karena harus kerja bergantian dipotong 50%, atau mungkin ada yang di PHK. Ini semuanya ujian dari Allah. Wal anfusi, lan diuji dengan kekurangan soko jiwanya. Ada tetangganya yang mati, saudaranya yang mati karena penyakit corona, penyakit komplikasi, dan macam-macam. Ada gempa yang juga sebagian mengurangi daripada jiwanya, entah itu saudaranya ataupun orang tuanya ataupun anaknya. Wasamaroti, lan kekurangan soko buah-buahan penghasilannya. Wabasyiris sabirin, wabasir lan gaweo kabar lan aweh kabaro gembira sapa sira Muhammad. As-sabirina ing kang padha sabar-sabar. Surat Al-Baqarah ayat 155. Terkadang kita memang harus memunculkan sifat dominan kesabaran dan ikhlas. Ketika apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan harapan. Seorang insinyur harus menjadi pedagang. Seorang guru harus menjadi kuli. Seorang potolan atau alumni pondok pesantren harus mencari maisah kehidupannya. Mungkin ada yang menjadi sebagian kuli payah, ada yang menjadi bos kecil-kecilan. Hidup ini kadang-kadang apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan harapan. Maka oleh sebab itu Al-Quran, Allah mengajari kepada kita untuk bersabar. Sebab dengan sabar ini bisa menenangkan jiwa. Kemudian bukan hanya sabar tapi ikhlas. Karena ikhlas itu juga bisa mendamaikan hati. Sabar dan ikhlas inilah yang mengajari kita agar kita bisa memahami. Semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Kalaulah kita yang menentukan, barangkali tidak ada insinyur yang menjadi pedagang. Barangkali tidak ada anak pondok pesantren yang baru menikah kemudian menjadi pegawai bangunan di pondok-pondok indah dan pondok gede.
Allah Subhanahu wa taala memberikan hal yang berbeda dengan apa yang kita pikirkan, karena Allah ingin menguji sampai di mana kesabaran kita dan keikhlasan kita atas takdir yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi sabar dan ikhlas adalah kunci sukses menjalani segala cobaan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Kenapa? Agar hati dan keyakinan kita tetap kuat dan bertahan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melatih kesabaran dan keikhlasan. Yang pertama, kita harus percaya pada jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kita diuji ini itu, ketahuilah Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki diri kita, yang menciptakan kita, yang menanggung kita, sangat tahu akan kemampuan kita. Jadi kita tidak akan mungkin oleh Allah diberi ujian yang melebihi batasan kemampuan kita. Yang kedua, dari beberapa sabar yang kita lakukan, kita semua pasti mampu bisa sabar. Tinggal mau atau enggak. Sabar dalam segala ujian dan segala keadaan. Asalkan keimanan kita, keyakinan kita kuat bahwa Allah tidak akan menguji kita kecuali sesuai dengan kemampuan. Yang ketiga, ketika kita ditimpa sebuah kesulitan, kesedihan, ataupun kehilangan, lebih baik kita terima dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Bila kita sabar dan ikhlas menerimanya, maka insya Allah tidak akan terasa berat akan ujian yang kita jalani. Dalam sabar terkandung ridho Allah Subhanahu wa taala dan ridho Allah terhadap kita segalanya. Kuncinya memang di dalam kesabaran. Yang keempat, kita harus selalu baik sangka kepada Allah, husnudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah sedikit pun meragukan dan mempertanyakan keputusan Allah, ketetapan Allah, pengaturan Allah, ketentuan Allah. Kita harus bisa sabar dan ridho apapun keputusannya, apapun ketetapannya, apapun pengaturannya. Maka cari saja, kalau seandainya, maka kita cari saja ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kita cari adalah ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho, walaupun kelihatannya itu menyakitkan barangkali pada saat-saat tertentu, justru itulah yang kita cari. Dan kehidupan ini pun akan menjadi berkah bila dijalani dengan sabar dan ikhlas, penuh rasa syukur, tak pernah mau merugikan orang lain. Tetaplah menjadi pribadi yang ikhlas dan sabar. Jangan lupa, insya Allah di kemudian hari kita akan bahagia. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.